Oke, ini untuk part 2 kita bikin tutorial step by step cara setting konfigurasi untuk mengisolir klien BBPOE dan klien IP static. Pokoknya semua jaringan yang ada di dalam mikrotik kita bisa kita isolir dengan settingan yang cukup sederhana. Di sini saya bikin sebuah tutorial yang versi Android. Karena apa? Karena di YouTube kebanyakan tutor-tutor menggunakan versi PC, dan saya sendiri kadang saat mungkin tidak pegang laptop ataupun posisi tidak pegang PC, kadang kesulitan mencari tutorial baru yang versi Android karena jarang yang bikin tutorial versi Android. Oke, langsung saja kita setting cara isolir klien BBPOE dan klien IP static. Cukup menggunakan HP dan settingannya cukup sederhana. Oke, kita langsung cek. Koneksi yang saya gunakan adalah koneksi router BBPOE static. Saya setting BBPOE, tapi BBPOE saya kasih IP static di remote address-nya. Oke, kita cek untuk YouTube. Posisi masih connect karena belum saya isolir. Kita cek yang lain, Facebook juga masih connect. Langsung kita buka mikrotik di aplikasi mikrotik. Langkah pertama kita login. Kita buka bagian IP. Scroll ke bawah, pilih web proxy. Lalu pilih yang bagian atas, web proxy setting. Kita pilih bagian general. Ini sebenarnya posisi enable, belum di checklist. Enable kita checklist. Klik OK. Selanjutnya kita setting portnya. Ini bagian port. Portnya ini bebas. Misal kita yang penting jangan port yang sudah digunakan, misal port 80, port 80, dan port yang lain-lain yang udah default di mikrotik kita sudah dipakai. Ini kita isi 2022. Ini sekedar contoh aja. Kita klik OK. Lalu kita scroll ke bawah. Ini bagian cacepet. Ini biasanya untuk default adalah web proxy. Karena kita menggunakan konfigurasi sendiri, coba kita tambahkan misalnya web proxy 1 atau 2 atau 3 bebas, lalu kita OK. Di bagian general ini yang perlu kita isi bagian enable, ini kita yes. Terus kita isi bagian port bebas, yang penting port yang belum dipakai. Terus bagian bawah, bagian cacepet, kita kasih nama web proxy-nya bebas, defaultnya web proxy aja. Sudah, kita checklist, kita simpan. Lalu kita kembali ke bagian web proxy. Kita klik akses. Di akses ini yang perlu kita isi adalah
bagian dst host. Ini berisi link gambar yang nantinya gambar tersebut merupakan suatu pemberitahuan kepada klien PPPoE maupun klien IP statik yang kita isolir. Misalnya notifnya dari gambar tersebut berisi tulisan koneksi Anda sedang terisolir, silahkan selesaikan pembayaran tagihan bulanan Anda saat ini, atau apa, terserah, bebas. Nanti untuk linknya saya tulis di bagian deskripsi video ini, silahkan di copy ke bagian DST host ini. Untuk DST host jangan lupa bagian kotak ini harus dikasih tanda seru, diklik tanda seru, kita simpan, oke. Terus kita menuju ke scroll bawah, ada redirect to. Redirect to ini berisi link yang saya maksud tadi, berisi link gambar notifikasi. Nanti untuk link directnya juga akan saya tuliskan di bagian deskripsi, silahkan nanti tinggal copy aja dari deskripsi video ini. Kita klik OK, kita simpan. Sudah selesai, kita checklist, kita simpan. Di sini yang perlu diingat ada bagian DST host. Kotak ini harus diklik sampai muncul tanda seru, baru di OK, baru di checklist. Selanjutnya kita mencoba untuk setting NAT di bagian IP NAT. Kita pilih IP firewall NAT. NAT silahkan Anda klik bagian tambah ini, bagian tambah tadi, lalu kita setting. Untuk bagian general NAT, bagian chain kita isi DST NAT, kita simpan, oke. Selanjutnya kita klik bagian tab advance. Di sini src address list atas sendiri kita isi bebas. Ini berupa nama yang nantinya nama ini kita pakai di address list untuk mengisolir klien PPPoE maupun IP statik yang akan kita isolir. Untuk lebih mudahnya ini saya kasih nama isolir. Jadi nanti semua nama semua user yang kita kasih nama isolir di masing-masing IP klien PPPoE maupun IP statik yang kita masukkan di dalam address list, kalau kita enable, kalau kita aktifkan, nanti settingannya otomatis semua klien PPPoE maupun klien IP statik akan terisolir. Pokoknya nama ini bebas, tergantung selera kita simpan, oke. Kita simpan bagian checklist bawah. Untuk selanjutnya kita kembali ke
IP firewall, bagian IP firewall address list. Nah, ini yang saya kasih name, saya kasih nama isolir ini adalah klien PPOE maupun klien IP static. Semua namanya isolir. Yang beda adalah di bagian address. Ini addressnya ini. Ini adalah IP router masing-masing klien. Untuk namanya sama. Karena di DST-NAT tadi di bagian advent dan SRC address listnya kan kita isi dengan nama isolir. Misalkan teman-teman isi nama yang lain, misalkan diisi nama bebas lah, dikasih nama bebas, berarti ini nanti semua di dalam address list diisi sesuai nama bebas. Itu yang membedakan adalah IP. Misalkan ini saya kasih komen Yon 2003, ini adalah router miliknya klien PPOE Yon 2003. Untuk mengetes kita cukup sebelum dites cara membuatnya ini kita klik ini name, ini kita kasih nama isolir. Nah, bagian address ini adalah berupa IP dari router klien kita. Kebetulan ini untuk klien kita, untuk klien saya, klien PPOE, IP routernya 192.168.200.3. Lalu kita checklist. Oke. Sekarang kita coba aktifkan isolirnya dengan mengeklik enable. Nah, nyala hijau. Berarti isolir sudah aktif. Sekarang kita cek koneksi, kita buka Facebook. Tadi Yon 2003 adalah klien PPOE yang kebetulan router saya sendiri yang saya pakai untuk membuat konten ini. Ini isolir sudah saya aktifkan dan koneksi sudah terisolir. Untuk buka Facebook juga tidak bisa. Kita buka YouTube. Juga tidak bisa. Coba kita nonaktifkan lagi. Kita disable isolirnya. Sudah padam, tadi nyala hijau. Kalau di enable nyala hijau. Ini saya disable. Sekarang kita cek YouTube. Nah, YouTube udah kembali normal. Kita cek sekali lagi. Nah, YouTube udah kembali normal. Kita buka Facebook. Udah kembali normal. Karena isolir kita nonaktifkan. Kita buka TikTok. Saya cuek. Normal. Oke.
sebenarnya cukup sederhana ya, cuman itu aja. Jadi untuk step by stepnya nanti akan saya tulis di bagian deskripsi agar teman-teman selain menyimak video ini sekalian nanti di copy bagian deskripsinya untuk agar lebih enak nanti dalam melakukan setting web proxy untuk tujuan isolir klien PPPoE maupun klien IP statik. Nanti misalkan ada kendala dalam settingan ini, silahkan teman-teman tulis saja di komentar, nanti kita review bersama. Mungkin ada tutorial saya yang kurang pas, jadi nanti kita bisa belajar bersama untuk cara isolir ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar nantinya channel ini bisa berkembang, yang tentunya bisa kita gunakan untuk saling tukar pengalaman masalah dunia RT RW net. Oke teman-teman, terima kasih. Silakan diuji coba cara settingan ini. Misalkan nanti ada yang kurang pas, silahkan tulis saja di komentar. Terima kasih.